Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini, hari Minggu Palma, kita semua, seluruh umat Allah, membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kematiannya. Kita memulai pekan suci dengan merayakan hari Minggu Palma atau hari Minggu Daun-Daun, di mana kita mengenangkan dan merayakan kembali Yesus memasuki kota Yerusalem. Ketika dia memasuki kota Yerusalem, orang-orang di Yerusalem menyambut dia dengan hikmat. Hosana putra Daud, terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Marilah saudara-saudariku, kita memasuki pekan suci. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika dinodai, karena aku tahu bahwa kau tidak akan mendapat malu. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Semua yang melihat
bagi pakaianku di antara mereka, dan membuangku di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Bacaan kedua. Yesus Kristus telah merendahkan dirinya, maka Allah sangat meninggikan Dia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus.
Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat, serta seluruh Mahkamah Agama, sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu dia diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjuk jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi.
Bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala dan para ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan kita lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salam dalam kasih Kristus. Saya memberikan renungan singkat untuk hari Minggu Palma. Dalam bacaan Injil tadi dibacakan tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus ditangkap di Taman Getsemani ketika dia sedang berdoa. Dia ditangkap tidak pada waktu sedang melakukan kejahatan, tetapi ditangkap pada waktu melakukan sesuatu yang baik dan saleh, yang pada umumnya dilakukan oleh setiap orang Yahudi, yaitu pada waktu
dia sedang berdoa. Sesudah ditangkap, dia diadili baik oleh Mahkamah Agama Yahudi maupun oleh Pilatus yang mewakili otoritas Romawi di Palestina pada waktu itu. Para pemuka agama Yahudi menghujankan banyak tuduhan palsu tentang Yesus. Sementara Pilatus mengambil keputusan untuk melepaskan Barabas, penjahat benaran, dan menghukum Yesus, orang yang kesalahannya tidak ditemukan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tentu merasakan dan melihat ketidakadilan pengadilan dan keputusan terhadap dirinya. Tetapi dia tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun dalam situasi di mana semua orang berlaku tidak adil, di mana para penguasa berlaku tidak adil, baik penguasa agama maupun penguasa pemerintahan. Maka Tuhan Yesus tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Bahkan para muridnya sendiri, para pengikutnya sendiri menyangkalnya dan lari meninggalkan dia. Maka satu-satunya hanyalah kepada Allah saja dia bisa meminta pertolongan. Bahkan dia berseru dengan suara nyaring, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.